Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tunduk, kita mau membawanya kepada kasih Kristus. Kiranya lawatan Allah hadir di setiap kita yang berada di rumah-rumah, yang di kantor, bahkan di ruangan Holy Spirit ini. Kita percaya ada Allah yang menyertai kita dan selalu menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang maha kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, karena kami tahu Engkaulah sumber jawaban dari kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami datang berserah kepada Engkau, kami beribadah kepada Engkau, Engkau akan memberi kekuatan kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Biarlah Engkau mengubah kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami akan diubahkan di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita sembah Dia, kita katakan. Lingkupiku dengan naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dengan segenap hati dari awal kita
percaya ya Tuhan, kami percaya di tengah badai Engkau akan mengangkat kami ya Bapa. Di tengah badai Engkau akan meluputkan kami dari segala pencobaan. Ya Bapa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau katakan, mari angkat suara kita. Ketika Engkau mengizinkan, Engkau akan tetap memberi jalan yang Bapa. Kami sembah karena kebaikan-Mu. Bentuk kami semua kehendak-Mu ya Bapa. Bentuk kami datang membawa permainan syukur kami kepada Tuhan.
tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita ulangi dari awal kata. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu
kuasa atas segalanya. Sungguh pertolongan kami hanya daripada Engkau ya Tuhan. Mari angkat suara kita, kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang kuat dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber segalanya. Mari semua dan berseru, dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lawat dan jamah kami sekali lagi. Penuhi ya Tuhan hati kami dengan kasih-Mu, urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Jamah Yesus, penuh, terima saudara. Yes. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Ku memuji
Tuhan terima kasih. Terus ajari kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan firman. Biar firman-Mu ya Tuhan kami simpan dalam lubuk hatiku ya Tuhan. Hati kami Tuhan. Setiap ya Tuhan pengalaman-pengalaman. Ya Tuhan kebaikan, kemurahan-Mu, pengampunan, kesembuhan, mujizat, semua berkat yang Kau limpahkan. Biarlah kami mau simpan itu. Ya Tuhan dalam lubuk hati kami. Sebagai perbendaharaan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangannya meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Salah satu daripada manfaat ya. Kalau kita belajar bijak dalam berbicara. Maka kita akan diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan untuk mengatasi daripada serangan daripada musuh. Oleh karena itu hari ini saudara, saya berikan judul daripada khotbah saya yaitu bagaimana caranya mengatasi serangan. Kalau serangan ini perkataan musuh ya, saudaraku. Kalau seseorang atau kita harus bisa mendeteksi kapan ini serangan nih dari Tuhan nih. Serangan dari musuh. Musuh Tuhan maksud saya. Ya, dari iblis. Tandanya apa saudaraku? Tiap hari itu kita mengalami kecemasan, ketakutan. Ada ketakutan yang gak bisa kita jelaskan. Lalu saudara itu berdampak kepada pikiran kacau. Gak bisa tidur. Atau serangan itu berupa bawanya kemarahan, kebencian yang gak pernah bisa lepas gitu loh. Nah ini serangan. Nah ini akan berdampak kepada apa saudara? Pikiran, kesehatan, bahkan nantinya ke pekerjaan, keuangan kita, ke hubungan keluarga, dan bidang yang lain. Jadi kita harus kenali saudara serangan daripada musuh. Nah saudara dan saya harus mengingatkan lagi ya dengan jelas kepada diri kita masing-masing. Sejahat-jahatnya orang, ya, sejahat-jahatnya perkataan orang, seseorang kepada saudara atau kepada kita. Sejahat-jahatnya perbuatan orang itu kepada kita. Ingat satu hal saudara. Ya kan? Bahwa orang itu bukan musuh kita. Musuh kita itu adalah apa saudara? Iblis. Itu yang Alkitab katakan. Nah kenapa kok dia bisa? Ini kan saya, kok musuh saya? Dia dikuasai iblis. Atau memang dia milik iblis. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Jadi posisi kita ini harus jelas. Identitas kita harus jelas. Saudara, bahwa apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan kasihi, kita tidak boleh benci. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Ya kan? Nah itu. Ya, oleh karena itu seperti kita dulu juga kita bukan milik Tuhan. Kita adalah milik iblis. Sebelum kita diselamatkan. Setuju saudara katakan amin. Nah oleh karena itu hari ini saya ingin ajak ibu bapak. Ya kan ada yang namanya masalah-masalah dalam hidup kita. Ya. Yang bukan cuma sekedar masalah. Ya kan misalnya ada di Alkitab jelaskan. Yesus berkata ibu ini mengalami bongkok. Sudah berapa tahun? 18 tahun. Tuhan bilang ini bukan penyakit. Sekedar penyakit. Tapi dia apa saudara? Dikuasai oleh iblis. Iblis yang membuat dia bongkok. Saya bisa ngerti. Terus ada seorang anak. Ya, waktu Yesus usir iblisnya, ibu ini sembuh. Ada seorang anak yang kena ayan. Saudaraku. Nah ini Tuhan bilang, ini bukan sekedar ayan, sakit ayan. Karena otak saudara. Tapi karena anak ini dirasuk oleh iblis. Saudara, yang ngerti katakan amin. Dan beberapa orang-orang tertentu yang dimana kehidupannya itu ngalami yang seperti keuangan apa ya dia kerja. Pokoknya habis terus. Ada aja kebocoran-kebocoran yang membuat dia kayaknya lelah, capek. Baru naik sebentar, itu habis lagi uang. Pokoknya hidupnya gak bisa lepas dari masalah keuangan. Yang membuat dia jadi takut. Nah ini harus kita kenali. Ini bukan cuma sekedar salah ngatur uang dan sebagainya. Ini ada yang bermain adalah musuh. Saya bisa ngerti. Nah hari ini kita akan bahas. Dengan kita bisa memiliki cara bijak dalam berbicara. Kita akan bisa selesaikan masalah ini.
kita akan taklukkan iblis ini. Katakan amin. Yuk kita akan baca sama-sama Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Supaya kita tahu musuh kita yang mana, bukan manusia. Kita nih jangan sampai ditipu sama setan yang ujungnya kita benci manusia. Tidak boleh, tidak bisa saudara. Yang kita harus benci adalah apa saudara? Perbuatan jahat, kejahatan kita benci. Setuju saudara, katakan amin. Perbuatan jahatnya, bukan pribadi orangnya. Saudara yang ngerti? Yang kita harus benci adalah perbuatan jahat, kesombong, segala macam, tipu. Itu bukan orangnya. Kita benci adalah roh jahat dan perbuatan jahatnya itu saudaraku. Nah kita lihat sini. Efesus 6 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan perjuangan ini peperangan maksudnya. Pergumulan kita. Ya, bukan melawan darah dan daging. Maksudnya manusia ini. Tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Ceko. Bukan. Ini yang tidak kelihatan. Dia ada struktur pemerintahan yaitu iblis itu saudara. Ya, melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu semuanya firman Tuhan sebenarnya. Katakan amin. Itu semuanya firman Tuhan. Firman itu senjata Allah. Jadi saudara saya ingin katakan begini. Kita dapat mengatasi rencana jahat si iblis. Lewat seseorang. Lewat sekelompok orang. Kita bisa menegaskan kekalahannya. Dan kita dapat menjaga agar iblis tetap di bawah kaki kita. Jika kita apa saudara? Hidup dalam damai sejahtera. Itu kuncinya. Nah ini yang untuk bisa hidup. Ini makanya bijak dalam berkata-kata. Katakan amin. Kalau kita gak bijak dalam berbicara. Kita gak akan pernah bisa hidup dalam damai sejahtera. Ya, saudara bisa ngerti? Roma 16 ayat 20 ini kata-katanya. Ini ya firmannya. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin saudaraku. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengatasi serangan iblis? Serangan iblis itu iblis nyerangnya lewat apa? Ya kata-kata. Kata-kata dari mana? Waktu kita diem, dia bisa bicara di pikiran kita. Iblis nyerang kita kata-kata siapa? Kata-kata manusia. Manusia pembenci gitu loh. Seorang pembenci. Itu pembenci dengan saudara. Yang segala macam itu kan yang jahat. Kata-kata. Nah kita dengar. Kita olah. Nah hati-hati saudaraku. Nah kita akan lihat daripada kisah Yesus sebenarnya. Ya, Alkitab katakan saudara ya. Yang pertama kalau kita dalam keadaan mengalami serangan. Kita tahu nih ini lagi peperangan nih. Terbukti kan kita kayak damai sejahteranya up and down. Kadang ada damai nanti hilang lagi. Nanti ada damai nanti hilang lagi. Itu peperangan rohani itu. Tapi ada masa di mana kita kayak tenang aja terus, damai aja terus, betul lah saudara? Itu enggak perang itu. Saya dapat dari kenalin ya. Nah, kita belajar. Ini saya bilang kalau kita dalam keadaan situasi, saya mau ajarin dulu, ngasih tahu tentang kapan kita berada di medan peperangan. Yang intens gitu loh, yaitu kita udah dengar firman dan doa segala macam, dapat damai sejahtera. Nanti ketemu orang atau bagaimana, hilang lagi tuh damai sejahtera tiba-tiba. Apalagi dengar omongan gini, atau kita lagi sedih gini. Nah, apa yang harus kita buat? Saudara, yang pertama, kita harus belajar menguasai diri dan jadi tenang. Menguasai diri itu gimana menguasai diri? Caranya menguasai diri paling gampang bukan tangannya diam terus, kakinya diam terus. Kuasai diri artinya kita harus mulutnya dikuasai.
cara menguasai. Dia lagi kuasain mulut. Amin. Kita harus belajar menguasai diri jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Supaya bisa berdoa. Dan mendapatkan kekuatan baru. Sebab lawan kita ini siapa? Iblis. Kalau kita ngomong terus itu, aku mau kuasai diri lah. Tapi ngomong terus, ngomong iya enggak. Tambah galau, tambah semeraut nih hati. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi salah satu cara ya menutup pintu kesempatan buat iblis. Kita harus nutup apa? Mulut kita. Dan berdiam diri. Katakan amin. Diam. Tapi harus diam terus? Apa enggak? Iya, ada waktu kita diam. Ya, Yesaya 53 ayat 7 katakan apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ini contoh Yesus nih. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulut. Tutup mulut dia. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka, tutup. Caranya Yesus menguasai diri dan jadi tenang, dia tutup mulut. Ketika dia mengalami masa-masa krisis dalam hidup. Ketika Yesus berada, karena dia tahu bahwa dia sedang berada di bawah tekanan yang begitu hebat. Ya, kalau dia buka mulut, maka Yesus akan tergoda mengucapkan hal-hal yang salah. Salah di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, dan hilang damai sejahtera. Kalau hilang damai sejahtera, hilang kekuatan dan kuasa atas siapa? Iblis. Saudara bisa dapat sini. Oleh karena itu, Yesus menutup mulutnya dan berdiam diri. Nah, ini ditegasin di dalam Yohanes 14 ayat 30. Coba kita baca, saudara. Yohanes 14 ayat 30. Kita baca 1, 2, 3. Ia berkata kepada murid-muridnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi dia tidak mau banyak menceritakan perasaan galaunya, pikirannya yang kacau, akan melihat bagaimana penderitaan sebelum naik ke salib. Dan waktu disalib dia gak mau. Kalau dia buka itu semua, dia buka pintu buat iblis. Bisa gagalkan rencana Bapa untuk pakai Yesus sebagai apa? Juru selamat buat kita. Amin, saudara. Jadi kata-kata Yesus, aku gak mau banyak lagi berkata-kata sama kamu. Sebab penguasa dunia ini sedang datang. Tapi dia tidak berkuasa. Kenapa? Apa yang membuat iblis tidak berkuasa atas Yesus? Bukan karena dia anak Allah. Tapi karena dia tidak memberikan kesempatan. Tidak membuka pintu kesempatan buat apa? Iblis. Caranya dengan apa? Dia bilang, aku tidak akan buka mulut ya. Aku akan tutup. Aku tidak akan mengucapkan apapun yang dapat membuka pintu bagi iblis. Sebab iblis akan menyerangku secara hebat. Aku tutup mulutku supaya iblis tidak memiliki kuasa. Supaya iblis tidak mendapat keuntungan apapun atas diriku. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Ya. Jadi intinya gini, saudara. Ketika saudara mengalami yang namanya pergumulan yang berat, kesulitan, entah keuangan kah, hubungan dengan seseorang, ya, entah sakit, penyakit, apapun yang saudara saya ini dalam peperangan rohani ini. Satu yang saudara harus ingat dari pelajaran ini yaitu apa? Kuasai diri jadi tenang. Supaya bisa berdoa dan dapat kekuatan baru. Karena musuh kita adalah siapa? Iblis. Jadi kita harus menghindari diri. Mengungkapkan perasaan kita. Curhat kemana-mana. Untuk melampiaskan ketakutan kita, kecemasan, kemarahan, kesusahan, atau kekecewaan kita. Kalau kita curhat begitu, itu sedang membuka pintu buat si iblis. Saudara bisa mengerti sini? Amin.
Saya yakin, seyakin-yakinnya, ya, tidak ada satupun anak Tuhan yang mau menjadi saksi iblis. Maksudnya tidak mau menceritakan pekerjaan-pekerjaan jahat daripada si musuh. Apa yang dikatakan musuh, apa yang dikatakan iblis tentang dirinya, pasti dia nggak mau. Karena kalau kita suka menceritakan kata-kata iblis, kata-kata jahat terhadap diri kita, terhadap keadaan kita, maka kita sedang membuka pintu buat iblis. Sebenarnya kita nggak mau kan? Tetapi ada banyak anak Tuhan tidak mengetahui bahwa mereka telah membuka pintu kesempatan kepada iblis. Hanya ingin hidup dalam kedagian, mau puasin perasaan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting saudaraku. Harus tahu. Ya. Makanya di dalam Mazmur 19 ayat 15. Mazmur 19 ayat 15. Daud dia berkata begini saudara. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Jadi ada dua hal. Dia doa supaya Tuhan tuh berkenan dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan kata-kata yang ada di dalam hatinya, pikirannya. Aku mau berkenan itu. Supaya kita tetap punya kuasa atas iblis. Iblis tetap ada di bawah kaki kita. Katakan amin. Saudara bisa dapat ya? Jadi kita harus nutup pintu kesempatan buat iblis. Kita harus nolak menceritakan pekerjaan si iblis. Jangan kita cerita, kau tahu dah. Pasti ada orang yang akan cerita sama kita kan? Orang itu yang jahat sama kamu. Dia sudah ngomong ma ini, ma itu, ma ini, ma ini. Kalau wong Palembang jahat itu ngomongnya. Woi jahat dia, nih. Kita kan dengar. Kalau kita dengar, lalu kita pikirkan, kita ucapkan lagi. Kata-kata itu jadi perbendaharaan hati kita. Itu kata-kata bagus apa kata setan baik atau jahat? Jahat. Kita simpan perbendaharaan yang jahat. Lalu akhirnya kita jadi apa? Keluarkan kata-kata jahat dan orang lihat kita jadi orang. Padahal kita orang baik loh. Awalnya mungkin saudara jadi korban kejahatan. Lama-lama jadi penjahat. Karena saudara punya perbendaharaan. Perbendaharannya adalah kata-kata yang jahat. Kemarin kita sudah belajar. Kita gak bisa tolak loh kata-kata jahat yang diucapkan orang kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Tetapi kita bisa tidak menyimpannya sebagai perbendaharaan di dalam lubuk hati kita. Seperti apa namanya? Telinga menguji kata-kata. Demikian pula lidah yang mencecap makanan. Tidak semua makanan. Kalau saudara makan pecel lele, ikan lele. Tidak semua ikan itu ditelan habis mentah bulat-bulat. Saudara akan pilih yang mana bisa dimakan. Yang mana tidak bisa dimakan. Durinya saudara harus buang. Dagingnya masuk. Kata-kata juga tidak semua kata-kata harus dipikirkan lagi. Diomongin lagi. Dipikir lagi, diomong lagi. Sampai akhirnya jadi perbendaharaan. Hati-hati. Karena saya mau kasih tahu gini. Kenapa Yesus tutup mulut? Karena kan banyak berita-berita yang menakutkan. Si maksud kalau dia pikirkan, ucapkan. Dia ngomong lagi. Maka perbendaharaan. Maka dia nantinya tidak akan pernah punya kuasa atas iblis. Jadi cara kita untuk pelihara kuasa Allah, urapan Allah. Yaitu saudara, kita bisa kuasai diri dan jadi tenang. Katakan amin. Jangan ceritakan perbuatan iblis. Saya tidak mau ceritakan, ucapkan lagi kata-kata. Daripada orang-orang yang mengucapkan kata-kata jahat terhadap kita, terhadap gereja, terhadap apapun. Saya bisa ngerti. Dan saya tidak mau simpan itu di pikiran saya dan lubuk hati saya. Tetapi
Saya mau memilih, mau menjadi saksi Kristus. Menceritakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup saya. Saudara menceritakan, menjadi saksi Kristus. Menceritakan pekerjaan Yesus. Kita bisa ngomong, kuasa Tuhan lebih besar kok. Jangan takut, Tuhan masih lindungi kita kok. Ketika kita dengar bicara hal-hal yang itu. Bukan berarti kita menolak fakta. Saya nggak bicara kita harus menolak fakta. Kita dengar supaya kita bisa waspada. Saya bilang gini, tetapi itu tidak akan pernah disimpan dalam lubuk hati kita. Kita dengar, kita tahu, oh begini tuh. Dia rencana musuh, rencana si jahat, mau ini. Oke, kita tahu. Lalu kita doa dan minta, gimana Tuhan hikmatnya untuk mengatasi hal ini. Saudara bisa beri, katakan amin. Saya tidak mau ajak saudara untuk jadi orang yang naif. Tapi kita harus jadi orang yang tulus dan waspada. Tulus seperti merpati. Tapi cerdik seperti apa? Ular. Naif itu apa saudaraku? Ya kayak gitulah naif artinya. Enggak lah, semua orang baiklah. Akhirnya dia tusuk gitu di belakang. Oh gak apa-apa. Jangan kayak gitu, itu naif tuh. Tuhan gak mau kita naif. Naif itu bodoh, ngaranya kebebal. Jadinya. Yang kedua, gimana caranya kita mengatasi daripada serangan, ya saudara, daripada musuh. Yang kedua, kita harus belajar peka, mendengar suara firman Tuhan. Katakan amin. Bagaimana caranya? Oleh karena itu memang ini penting. Kita kan bilang, aku gak mau. Oke, aku dengar sesuatu yang jahat, rencana-rencana jahat, kata-kata jahat. Kita tahu. Tapi itu tidak jadi perbendaharaan kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Justru kita akan cari ayat-ayat firman Tuhan. Hikmatnya, pengertiannya, pewahyuannya. Apa kira-kira Tuhan? Dari informasi yang kami dengar. Dan jadikan itu sebagai apa? Perbendaharaan kita. Yang ngerti katakan amin. Nih kita baca. Matius 12 ayat 35. Saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Pertanyaannya, kalau saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, seharusnya kita disebut sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena kita punya perbendaharaan. Perbendaharaan kita adalah hal-hal yang baik. Perbendaharaan yang baik. Apa perbendaharaan baik? Firman Tuhan yang kita simpan. Firman Tuhan yang kita simpan. Ya kan? Pengalaman-pengalaman rohani. Saya pernah ditolong Tuhan. Saya pernah diampuni Tuhan. Saya pernah disembuhkan Tuhan. Itu yang jadi simpenan kita. Katakan amin. Bukan dia nih pernah nipu aku. Dia pernah ngatai aku. Dia pernah fitnah aku. Aku gak dapat apa-apa. Dan lain sebagainya. Kalau itu disimpan. Itu jadi perbendaharaan saudara. Saudara akan dikenal sebagai orang jahat. Apa perbendaharaan? Orang jahat aja dikenal. Apa jadi simpenan dia? Apa perbendaharaannya? Itulah makanya saudara Kristus. Ya. Tidak, kalau kita baca di perjanjian lama. Saudara mungkin sudah pernah dengar itu. Yeskel pasal 37. Saudaraku. Satu hari. Saudaraku. Yeskel bersaksi. Dia diliputi oleh urapan yang begitu kuat sekali. Karena dia dapat urapan yang begitu kuat. Lalu seperti dalam roh. Dia katakan bahwa dia tuh dilihatin sama Tuhan. Tentang apa? Satu lembah. Yang isinya apa saudara? Tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering, semua tulang kering. Nah, Tuhan tuh tanya sama Yeskel. Yeskel, ya kan? Hai anak manusia, ayat yang ketiga. Yeskel 37. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara, lihat perhatikan jawaban Yeskel. Saudara, jawabannya apa? Aku menjawab, baca. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang. Kok bisa jawabnya seperti itu? Karena Yeskel, perbendaharaannya adalah apa? Firman Tuhan.
Kalau perbendaharaannya adalah firman Tuhan, Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan. Ketika dia diperlihatkan tulang-tulang kering, Tuhan bilang, bisa gak dihidupin ini? Tulang ini. Karena dia perbendaharaannya baik. Dia berkata, engkau yang mengetahui. Dengan bahasa sehari-hari begini, itu mah kalau engkau menghendaki bisa bangkit, bangkit itu. Kalau engkau tidak kehendaki, ya nggak bisa. Itu terserah engkau Tuhan. Karena aku percaya kok, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah itu saudaraku. Jadi jawaban kita, kata-kata kita bisa berbicara, bijak dalam berbicara. Itu tergantung daripada apa? Simpenan kita. Bagaimana ucapan mulut kita, bagaimana renungan hati kita. Bagaimana, saudara, itu akan menentukan siapa diri kita. Katakan amin saudara. Lalu saudaraku, ayat yang keempat kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakan kepada tulang-tulang ini, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Lalu Tuhan tuntun saudara, kata demi kata. Dari tulang tumbuh daging. Dari daging tumbuh urat. Dari urat tumbuh apa saudara? Kulit. Lalu Tuhan suruh lagi bicara tentang hembuskan nafas. Lalu tiba-tiba tulang itu menjadi satu pasukan yang besar. Nah Tuhan tuh bisa berbicara pada Nabi Yeskel. Karena Yeskel punya simpenan. Punya perbendaharaan yang apa? Yang baik. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa simpenan kita yang hati itu paling penting. Betul kita butuh simpenan uang di bank. Betul. Punya simpenan emas harus. Tapi kalau yang di sini simpenannya yang jahat. Selalu yang negatif. Saudaraku, semua itu gak akan ada artinya. Tapi kalau saudara gak punya apa-apa. Dan mungkin bukan siapa-siapa. Tapi saudara memiliki perbendaharaan yang baik. Yaitu firman Tuhan. Saya percaya sekalipun itu tulang kering menjadi pasukan yang besar. Saudara mungkin melihat masa depanmu tulang kering. Keuanganmu tulang kering. Kesehatanmu tulang kering. Hidupmu tulang kering. Dengar baik. Saudara, kalau saudara suka renungkan firman. Suka menyimpan pengalaman-pengalaman indah dalam hidup saudara. Bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan berbuat baik kepada saudara lewat seseorang yang bernama si A, si B, si C. Itu yang diingat terus, yang disimpan terus, yang jadi perbendaharaan kita. Saya yakin Tuhan akan berkati saudara. Tapi kalau kita lupakan kebaikan, kita pernah simpan pengalaman-pengalaman rohani tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Tentang kesembuhan, tentang apapun, tentang orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita. Yang kita ingat hanya orang yang jahat. Orang yang tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Kekecewaan, semua itu yang disimpan. Saudara akan menjadi bukan menaklukkan iblis. Mohon maaf, saudara ada di pihak iblis. Saudara jadi tawanan iblis. Amin. Saya dapat ini. Yang pertama apa? Kuasai diri jadi alias tutup. Gak perlu curhat kemana-mana. Omong, kalau mau omong fakta kepada orang yang tepat. Yang ada kaitannya dengan diri saudara dan masalah saudara. Dan orang itu menjadi solusi. Untuk melindungi saudara. Katakan amin. Bukan kita diam. Saya bilang ini. Yang kedua adalah apa? Simpen perkataan yang baik. Ingat pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan dan orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Bahkan kalau sebisa-bisanya, mungkin sudah ada seseorang yang berbuat jahat, berkata jahat sama saudara, menyerang terus saudara. Coba saudara mulai recall, memanggil ulang, mengingat ulang tentang orang ini pasti pernah berbuat baik untuk saudara. Pasti pernah berdoa untuk saudara.
Itu yang diingat dan lalu saudara mulai naikkan syukur pada Tuhan. Dan mulai berkati orang itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu yang untuk supaya iblis tetap ada di bawah kita. Karena iblis tuh ingin setiap kita tuh berperang bukan lawan iblis, tapi lewat saudara-saudara kita. Khususnya orang yang jahat, saudara. Kita nggak mau jadikan dia musuh kita. Sekalipun dia terus menerus, saudara, seperti ular yang mendesis dengan fitnahnya, dengan kata-kata jahatnya, dengan hoaknya, biarkan itu. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kapan kita tahu Allah di pihak kita? Ada damai sejahtera Allah. Ketika saudara tidak ada damai sejahtera, saudara nggak bisa ngomong Allah ada di pihak saya. Damai sejahtera Allah inilah yang namanya api Tuhan. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, yang ada namanya kebencian, kemarahan, segala macam, itu api asing namanya. Itu api dari musuh. Sudah dapat poinnya ya? Amin. Nah itu makanya. Jadi kenapa kita harus belajar peka? Berdoa saudaraku. Bisa dengar suara Tuhan. Waktu baca Alkitab, oh Tuhan bicara. Waktu dengar khotbah, oh Tuhan bicara. Kadang-kadang kita lagi diam sebenarnya. Tuhan tuntun begini. Kalau Tuhan masih bicara, sudah sampai level yang dia ngomong. Keren. Pokoknya udah gak usah takut dah. Hidup saudara ke depannya, anak saudara itu pelihara. Musuh kita bukan manusia, bukan orang. Saudara, ya, tetapi musuh kita adalah apa? Iblis dan roh-roh jahat. Nah yang ketiga, makanya penting ini saudara harus tahu. Kita harus belajar menumbuhkan rasa syukur. Dan membiasakan diri menaikkan nyanyian pujian. Katakan amin. Ya, ini penting saudara. Ya, pertama kita diam. Ya, jangan kemana-mana bagiin perasaan-perasaan yang negatif itu. Saudaraku, enggak perlu. Kita diam. Jangan buka pintu kesempatan buat iblis. Yang kedua, saudaraku yang Kristus ya, kita justru harus download banyak firman Tuhan. Harus banyak simpanan-simpanan firman. Supaya ketika Tuhan suruh, kita bisa mendeklarasikan firman Tuhan atas keadaan kita. Katakan amin saudara. Itulah, harus ada perbendaharaan. Ketika saudara mengalami sakit, saudara bisa keluar kata-kata apa? Oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Ketika saudara mengalami masalah keuangan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan, engkau sanggup untuk mengadakan. Engkau akan buat segala macam. Ya, saya akan siapkan jala, saya siapkan perahu. Dan engkau yang siapkan ikan di sekitar perahu saya. Katakan amin. Saya siapkan toko saya siapkan barang-barang yang ada. Dan engkau yang siapkan pelanggan untuk beli habis. Yang ngerti katakan amin. Itu bagian kita. So bisa perkatakan itu deklarasi, jangan bilang, hailah sepi terus ini toko, mati gitu. Ini bukan kesempatan buat iblis. Amin saudaraku, kita harus ini kan, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, harus ada nyanyian, pujian. Kenapa saudara? Ini pengertiannya, kalau saudara nyanyi di rumah, nyanyi di gereja, apapun, bernyanyilah, naikannya pujian dengan pengertian. Dengan pengertian, dengan pewahyuan dari Tuhan. Nih saya kasih tahu pengertian dan pewahyuannya. Matius 1 ayat 3. Saudara, kita baca Alkitab kita. Matius 1 ayat 3. Sepotong aja. Yuk, sudah? Cuma tiga kata. 1, 2, 3. Yehuda memperanakan Peres. Memperanakan itu artinya melahirkan. Memperanakan, ya. Jadi kata Yehuda, ya saudara, dalam bahasa ya lainnya praise atau pujian. Yehuda itu pujian. Kalau Peres Tuhan artinya apa? Breakthrough atau terobosan. Jadi apa artinya? Pujian itu melahirkan apa? Terobosan. Kenapa kok pujian melahirkan terobosan? Perhatikan saudara, kalau kita mau mengalami kemenangan
atas serangan daripada iblis. Yang ketiga ini yang paling penting juga saudara. Ya, saudara harus banyak mengucap syukur. Kita bisa bersyukur kalau kita punya perbendaharaan yang baik. Saya nggak bisa bersyukur, Tuhan terima kasih, ya kan, atas ini kalau saya pikirannya negatif. Soalnya yang jahat nggak bisa. Orang yang jahat pasti sungut-sungut, marah-marah. Jadi kuncinya adalah saudara harus ada ucapan syukur. Ya kenapa perlu pujian melahirkan terobosan? Kenapa saudara? Nah, karena pujian ini mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Waktu saudara memuji, muji Tuhan, nyanyi, naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Nyanyikan lagu apa? Kalau saudara sungguh-sungguh, itu sebenarnya saudara sedang mengarahkan saudara, fokus perhatian saudara dari diri saudara, dari keadaan saudara, kesulitan saudara, dari kecemasan, dari segala macam. Saudara arahkan kepada siapa? Ke Tuhan. Pujian mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Pujian mengarahkan fokus kita kepada janji firman Tuhan. Katakan amin. Ya, pujian, ya kan, mengarahkan fokus kita kepada apa? Kepada kasih Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Tergantung nyanyiannya apa. Jadi saya mau kasih tahu saudara ini rahasianya. Setiap kali saya punya fokus udah mulai karena terdistract dengan musuh. Misalnya saudaraku, sehingga membawa saya pada ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, segala macam. Biasanya saya hentikan bukan doa. Selalu saya nyembah dulu, muji Tuhan dulu. Sampai hati saya ngeklik sama Tuhan. Baru saya doa. Katakan amin. Tiap pagi, bangun pagi, saya nggak langsung doa, nggak langsung baca Alkitab, nggak langsung susun khotbah. Biasa saya nyembah, nyanyi dulu sampai fokus saya ke Tuhan. Fokus saya pada firman Tuhan. Tergantung pujiannya apa temanya ya itu ya. Kepada kuasa tuh kasih. Kalau udah rasa, biasanya tuh kalau ada kekotoran-kekotoran, misalnya ada sesuatu yang tidak baik, ya perbendaharaan yang tidak baik nih, sempat masuk. Biasanya Tuhan akan bersihkan lewat apa? Kalau saya secara pribadi, secara fisiknya tandanya apa? Saya akan keluar, kayak mau muntah tapi tidak bisa. Kalau udah keluar itu, saya tahu perbendaharaan yang jahat itu sudah keluar, yang ada yang baik. Yaitu firman Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan. Barulah saya mulai, saudaraku, mulai doa. Nah, kadang hari Minggu kan saya khotbah, misalnya setiap khotbah ada sesi khotbah jam 7, jam 10 gitu kan. Masih ada di satu tempat dan sore. Biasanya sebelum khotbah, itu pasti saya siapkan waktu untuk ambil gitar, saya nyembah dulu. Karena abis khotbah yang kedua, pertama mau kedua, itu saya sudah ngobrol sama banyak orang di meja makan. Waktu ngobrol itu, ada banyak hal-hal yang tidak semuanya baik. Menurut roh saya. Ya kan? Ada sesuatu yang bisa luka roh saya dan lain sebagainya. Cemar. Itulah pentingnya saya nggak doa, saya nyanyi. Nyanyi, nyembah itu untuk fokus ke Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, itu seperti kita masuk ke tempat sumber air. Sumber mata air, itu pasti jernih. Katakan amin. Semua kekotoran itu pasti bersih. Setuju, katakan amin. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita dalam peperangan rohani kan udah banyak sekali sampah-sampah yang masuk. Kalau kita nggak bersihkan, maka yang kita simpan ada perbendaharaan yang jahat. Akhirnya saudara orang baik jadi orang jahat. Makanya kenapa hati-hati dengan apa yang kita dengarkan. Oleh karena itu, ya saudara hati-hati dengan pergaulan. Karena kalau kita bergaul kan kita dengerin omongan dia. Siapa dia? Dia isi kita dengan hal yang perbendaharaan yang baik. Atau dia isi kita dengan perbendaharaan yang jahat. Saudara bisa berizin, katakan amin saudara. Kalau sudah nggak ada suka hidup, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, saat itu saudara tahu, saudara ada di bawah kuasa musuh. Tapi kalau masih ada sukacita, ada damai sejahtera yang begitu kuat dalam diri, iblis ada di bawah kaki. Sudah dapat poinnya saudara? Nyanyian pujian itu penting. Makanya dikatakan Peres
Yehuda memperanakan Peres. Yehuda pujian, Peres terobosan. Yang bisa membuat terobosan itu siapa? Tuhan. Bukan kita loh. Yang ngerti katakan amin. Hanya orang sombong yang bilang, ya kan? Aku yang memulai, aku yang besarkan, aku yang itu. Tidak ada. Semua itu Tuhan. Kalau Tuhan enggak ini kan tidak bisa jalan. Katakan amin. Ya sudah bisa ngerti. Makanya kita tahu ya kan, pertama adalah pujian itu bisa membangun tata bagi Tuhan. Ya, Mazmur 22 ayat 4 katakan apa saudara? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji. Waktu kita memuji, kita fokus sama dia. Dia hadir, dia bersihkan kita. Saudaraku, katakan amin. Semua perbendaharaan yang jahat itu dibersihkan dia. Yang kedua adalah pujian itu melindungi kita dari perkataan jahat, kutuk, fitnah, perkataan yang merusak. Itu saudara, itu ada spiritnya. Ya, saudaraku, itu keluar. Ini janjinya Yesaya 54 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempah terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Senjata ini bukan senjata secara fisik. Ini senjata rohani. Apa? Kata-kata iblis. Kata-kata yang ada. Kata-kata jahat itu kutuk. Saudara. Yang ketiga. Kenapa perlu pujian? Pertama menghadirkan Tuhan pujian. Yang kedua pujian itu melindungi saudara. Itu sebagai perisai. Waktu saudara memuji, saudara perisai. Katakan amin. Nah yang ketiga saudara, pujian ini membungkam saudara perkataan atau suara daripada apa? Musuh. Seringkali kan ada dengar keinget omongan orang yang aduh bikin kita takut, bikin kita marah, bikin kita khawatir omongan. Terus itu. Kalau saudara suka memuji, itu Tuhan bungkam. Pujian tuh bungkam, bikin kita tenang, bisa tidur tenang. Mau gimana keadaan, nggak overthinking. Orang tuh bisa overthinking karena apa saudara? Ini nggak ada pujiannya. Coba Mazmur 83, Mazmur 8 ayat 3 kita baca yuk. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. Ya, Matius 21 ayat 16 ini Yesus kutip lagi. Mazmur 8 ayat 3. Kita baca yuk. Matius 21 ayat 16. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah menyediakan, engkau menyediakan apa? Jadi puji-pujian itu yang membungkam. Saudara, menghentikan, menghilangkan suara-suara musuh itu. Saudara. Katakan amin. Musuh tetap ngomong, dia punya mulut. Tetapi saudara dilindungi sehingga membuat saudara tidak takut. Tidak mendengarkannya. Katakan amin saudara. Musuh tetap ngomong. Musuh kan pakai manusia kan. Iblis kan pakai manusia. Udah tetap ngomong terus kemana-mana. Tapi ada perlindungan. Saudara gak akan tetap damai. Setuju saudara? Amin. Kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhan kau ajar kami seri bagaimana bijak dalam berbicara. Terima kasih kalau kami bijak berbicara. Hidup kesehatan kami yang akan makin kuat. Roh kami makin menyala-nyala.
Ya Tuhan, hidup kami penuh dengan berkat Tuhan. Ya Tuhan, keberhasilan, kebahagiaan ada. Bahkan kami dapat ya Tuhan hari ini belajar. Kami dapat mengatasi serangan perkataan daripada musuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan turunkan berkat-Mu buat kami. Kuasa-Mu, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dibentangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis separuh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.